Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan mempelajari IPA ya. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya yaitu objek IPA dan pengamatannya, dan juga sedikit tentang membahas mengenai pengukuran. Kali ini kita akan membahas pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Materi sebelumnya kan sudah membahas ya mengenai pengukuran. Kita ingat-ingat lagi, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Sebagai contoh minggu lalu, yang sebagai meja yang diukur dengan menggunakan jengkal ya, berarti besarannya itu meja, kemudian yang sebagai satuannya adalah jengkal. Jika menggunakan penggaris berarti satuannya adalah penggaris ya. Kita bahas dulu sebenarnya apa itu besaran ya. Besaran ini adalah sesuatu yang dapat diukur. Kemudian satuannya ini segala sesuatu atau segala hal hasil pengukuran dari besaran. Maka dinyatakan dengan satuan ya. Satuan, ingat itu segala sesuatu yang dinyatakan dalam hasil pengukuran. Itu ya pengertian dari pengukuran, atau segala sesuatu yang menyatakan hasil pengukuran, itu yang namanya satuan ya. Oke, bisa dipahami. Jadi jika besaran tadi meja, jika menggunakan jengkal, berarti jengkal itu adalah satuannya. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut materi. Yang pertama itu ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan atau besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Itu besaran pokok ya. Berarti besaran ini sudah ada satuannya, sudah ditentukan terlebih dahulu, tidak diturunkan. Oke, bisa dipahami ya. Contohnya ada panjang, massa, dan waktu. Itu merupakan besaran pokok. Pertama, panjang. Panjang itu menyatakan jarak antara dua titik, atau misalnya papan tulis, berarti jarak antara titik pada ujung dengan ujung papan tulis. Contohnya saya gambarkan ini gambarnya papan tulis ya. Misalnya di papan tulis, berarti yang dimaksud panjang ini antara titik ini ujung ke ujung ya. Ini namanya panjang. Ini maksud panjang, ini yang panjang, itu panjangnya ya. Biasanya panjang itu ini ada alat ukurnya, ini meter ya, ini meter, ini ada meter pita, ini meter gulung, kemudian ini ada mistar juga. Selain itu ada namanya jangka sorong. Ini kalau misal tipis bisa menggunakan jangka sorong. Oke, bisa dipahami ya. Itu namanya panjang. Itu segala sesuatu untuk menyatakan jarak antara dua titik. Oke, itu ya panjang. Mungkin ini tuh satuannya ini meter, itu satuan dari panjang. Ini biasa ya, ini panjang ada kilometer, hektometer. Biasanya ini kalau turun satu kali berarti dikali 10, turun dua kali dikali 100 dan seterusnya. Oke, gitu ya. Saya kasih contoh, misalnya ada kalau kilometer ke meter berarti 1, 2, 3, berarti turun 3 kali, berarti misalnya 1 kilometer berarti dia itu 1 dikali 3 kali turun berarti kali 1000 ya.
Berarti 1 dikali 1000 itu 1000 ya. Oke. Ini berarti 1 kilometer itu ada 1000 meter. Oke, ini kan sebenarnya ini sudah dipelajari ya. Mohon maaf kalau tulisannya agak jelek. Nanti dipahami. Tuh, 1 kilometer berarti 1000 meter. Dan seterusnya, jika naik 1 kali berarti dia dibagi 10. 2 kali berarti dibagi 100. Jika 3 kali dibagi 1000. Oke, itu ya. Itu untuk satuan panjang. Ini kan sebenarnya ini sudah dipelajari di SD. Saya hanya ulang-ulangi. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut ke massa. Nah, massa itu jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Nah, dalam satuan internasional massa diukur dalam satuan kilogram. Nah, misalnya massa tubuh 52 kg, massa kelinci 3 kg. Itu massa ya. Sebenarnya kadang ada kesalahan penyebutan. Biasa ini massa biasa disebut dengan berat. Sebenarnya bukan ya. Massa tubuh bukan berat tubuh. Kalau berat itu sebenarnya turunan dari massa. Tapi kan kalau berat tubuh itu kan langsung didapatkan ya, berarti dia bukan turunan. Jadi dia itu besaran pokok. Saya diukur menggunakan neraca atau biasa disebut timbangan. Nah, itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini satuannya tadi ada kilogram. Nah, kilogram sama yang tadi. Jadi 1 kali turun berarti dikali 10, 2 kali. Dan 3 kali itu berarti dikali 1000. Kalau naiknya sama. Naik 1 kali dibagi 10, naik 2 kali dibagi 100, naik 3 kali dibagi 1000. Jadi kalau misal ada 10 gram, ini berapa dak misalnya ya. Nah, dak berarti 10 DAG ya. Maaf kalau tulisannya agak jelek. Nah, berarti ini 10 dibagi, ini kan 1 kali naik ya, berarti 10. Ini 10. Ini dibagi 10. Berarti hasilnya ada 1 ya. Ada 1. Nah, berarti 10 gram sama dengan 1 dekagram. Begitu juga seterusnya. Jadi jika yang ditanyakan 1 kilogram berarti ada 10 hektogram. Nah, berarti ini ya. Oke, mungkin sudah bisa dipahami. Ini sebenarnya kan pelajaran SD ya. Oke, kita lanjut materi. Mengenai waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya, waktu hidup seorang dimulai sejak ia dilahirkan hingga ia meninggal. Waktu perjalanan diukur dari mulai bergerak sampai dia berhenti. Jadi kalau misal anak-anakku itu dari rumah ke sekolah, nah ditanyakan berapa waktunya, berarti pas anak-anakku berangkat sampai ke sekolah, kapan waktunya. Itu namanya waktu ya. Selang dua kejadian peristiwa. Nah, waktu biasa dinyatakan dengan nih detik atau sekon. Itu ya. Kalau waktu tidak ada, biasanya 1 jam berapa menit, 60 menit ya. 1 jam 60 menit dan seterusnya. Atau 1 menit berapa detik, nah, detik atau sekon ya. 1 menit berarti 60 sekon. Atau 1 jam 3600 detik atau sekon. Ingat ya, detik atau sekon itu sama. Oke. Tuh. Kemudian selanjutnya, nah ini ada beberapa contoh besaran pokok. Ada panjang. Panjang itu satuannya meter ya, simbolnya M. Kemudian massa satuannya kilogram, simbolnya kg. Waktu sekon S. Kuat arus ampere, simbolnya A besar. Suhu Kelvin, simbolnya K. Oke, itu ya.
Silakan, ini jumlah zat mol, intensitas cahaya, candela, CD, kandela, gitu ya. Kemudian selanjutnya besaran turunan atau besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya luas ruang kelas itu, kenapa ini luas ruang kelas itu diturunkan ya dari panjang. Ada luas ini diturunkan dari panjang kali lebar, itu diturunkan ya, berarti misalkan luas itu tadi saya bahas. Sudah ada dua besaran pokok di situ, panjang soalnya kan ini lebar itu panjang juga ya. Itu kemudian volume kubus, volume balok dan lain-lain, itu besaran turunan yang diturunkan dari panjang kali lebar kali tinggi. Ingat, kalau tadi besaran pokok itu tidak diturunkan ya, tetapi dihasilkan dari pengukuran. Kali ini diturunkan. Kemudian selanjutnya ada konsentrasi larutan, kilogram massa terlarut per kilogram. Sorry ya, K itu simbolnya konsentrasi larutan. K sama dengan massa terlarut per volume pelarut. Nah, itu diturunkan dari massa terlarut per volume pelarut. Ini K, konsentrasi larutan, gitu ya. Itu namanya besaran turunan, diturunkan dari besaran pokok. Mungkin bisa dipahami ya perbedaan antara besaran turunan dan besaran pokok. Ingat tadi ya, besaran pokok itu besaran yang didapatkan atau diukur secara langsung, tidak diturunkan. Kalau besaran turunan ini diturunkan dari besaran pokok. Contohnya luas L sama dengan panjang kali lebar, ini diturunkan dari panjang sama lebar ya. Itu namanya besaran turunan. Oke, bisa dipahami? Oke. Kita lanjut, ini ada tugasnya. Yang pertama itu lakukanlah pengubahan satuan di bawah ini. Coba ini 25 km berapa meter? Nah, sudah tadi kan 25 km itu ke meter berapa kali turun? 3 kali ya. Jadi tinggal dikali berapa. Kemudian 550 cm berapa meter? Nah, cm ke meter itu turun berapa kali ya? Nah, turun. Naik berapa kali? Oke, gitu ya. Berarti dibagi ya. Kemudian 1 kg berapa gram? Ini juga turun ya. Berarti dikali berapa kali turun. Oke. Sudah pahami? Kemudian 250 dekagram berapa gram? Nah, itu. Oke. Nanti kan tadi di materi tangga-tangganya, silahkan dikasih sendiri. Kemudian nomor 2, pilihlah satuan panjang yang tepat untuk menyatakan hasil pengukuran benda-benda di bawah ini. Oke, kita lihat. Yang pertama apa? Luas ruang kelas. Nah, ini satuannya apa? Kalau luas ruang kelas biasanya dinyatakan dalam apa? Oke, ke meter, kilogram, atau apa? Atau ke sekon dan lain-lain. Itu namanya satuannya. Kemudian yang kedua, jarak antara dua kota. Nah, jarak itu satuannya apa? Samanya kilometer kah atau apakah dan lain-lain. Ingat ya, ini menggunakan hasil pengukuran benda-benda yang tepat. Ingat ya. Kemudian lebar meja. Lebar meja apa? Satuannya sentimeter, meter, atau apa? Ingat menggunakan satuan internasional ya. Kita identifikasi dulu ini masuk panjang kah, lebar, panjang kah, massa kah, atau waktu. Itu untuk menggunakan satuan internasional. Kalau luas ruangan tadi apa? Itu besaran turunan. Berarti yang cocok di sini apa? Berarti apa? Oke, jarak antar dua kota itu yang cocok apa? Lebar meja. Oke, ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.